Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dan bisa beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam kita junjungan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri teladan kita, Nabi yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak dosen yang kami hormati, perkenalkan nama saya Fadli Muzaki, NIM 211016048 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum yang berjudul tentang muhasabah. Nah, muhasabah diri itu merupakan suatu hal yang penting dalam agama Islam. Dan hendaknya kita sebagai manusia itu menjadikan muhasabah sebagai kebutuhan pokok di dalam keseharian. Terlebih lagi dalam agama Islam, karena muhasabah itu memberikan manfaat yang besar baik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak nanti, insya Allah. Nah, muhasabah ini berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya itu hasibayah, yang maknanya melakukan perhitungan. Tapi muhasabah secara istilah syar'i yaitu dari akar kata hasabayu, hasibu, muhasabah yang artinya berusaha untuk melakukan evaluasi atau introspeksi diri terhadap setiap kebaikan dan keburukan serta semua aspeknya. Nah, introspeksi tersebut mencakup seluruh amalan keseharian kita, baik hubungan atau muamalah kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Ya, seperti pelaksanaan ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu, terus mengaji yang dimana itu apakah kita lakukan itu sudah ikhlas karena Allah semata atau kita niatkan untuk hal lain yang dimana bukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila didapati beberapa kekurangan ketika kita ibadah, maka kita harus segera beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan tentunya kita muhasabah apakah segala ibadah kita ini sudah benar-benar ikhlas karena Allah atau hanya sekedar ibadah yang kita lakukan karena karena hanya menggugurkan kewajiban. Maka itulah pentingnya kita bermuhasabah dalam keseharian kita. Dan juga dengan muhasabah Allah akan tuntun hati kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah. Nah, bila sesuatu kali kita tergelincir, maka dengan bermuhasabah insya Allah akan menjadikan hati kita lebih sensitif dan waspada. Sebab hati yang bernoda karena dosa dan kesalahan akan membuat pemiliknya merasa gelisah dan tidak tenang. Maka dengan introspeksi diri, insya Allah hati kita akan kembali jernih dengan taubat kita kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Nah, Allah menciptakan kita sebagai manusia di dunia ini tiada lain dengan sesuatu tujuan. Ya. Tujuan yang agung tersebut adalah beribadah kepada Allah, yaitu di mana bagi firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada
kepadaku, yaitu Allah. Nah, mengingat tujuan mulia tersebut, kita sebagai manusia seringkali lupa dan luput gitu, atau tidak luput dari dosa. Maka dari itu kita berusaha mengevaluasi amalan seharian kita dengan muhasabah tersebut. Nah, karena mungkin ada beberapa amalan sunnah kita yang terlupa, atau bahkan amalan wajib yang tertunda pelaksanaannya. Dan jangan lupa untuk selalu ikhlas karena Allah semata. Nah, dalam Al-Quran juga mengenai hakikat muhasabah ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ada juga dalam hadis ini, yaitu yang berbunyi, hadis Nabi, salah satu hadis Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis ini hasan, ya, maksud sabda Nabi, orang-orang yang mempersiapkan diri, dia berkata, yaitu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya pada waktu di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat. Nah, jadi dari Al-Quran maupun hadis dijelaskan bahwa kita itu harus mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak nanti, karena tujuan akhir dari manusia itu adalah di akhirat nanti. Maka mari kita selalu introspeksi diri dari ibadah kita, dari aktivitas kita, apakah banyak manfaatnya atau bahkan banyak madorotnya. Maka terus kita evaluasi, kita muhasabah diri, agar apa? Agar kelak kita nanti di akhirat itu kita ada modal di dunia ini. Nah, dengan demikian muhasabah itu merupakan kebiasaan para salafus solih atau orang-orang yang beriman. Hal ini karena dapat menjadi tolak ukur amal mereka, apakah semakin hari semakin baik dan meningkat, atau malah amal itu semakin menurun. Nah, muhasabah dalam keseharian kita, dan juga dengan muhasabah Allah akan tuntun hati kita untuk selalu berbuat taat kepada Allah. Nah, bila sesuatu kali kita tergelincir, maka dengan bermuhasabah, insya Allah akan menjadikan hati kita lebih sensitif dan waspada. Sebab hati yang bernoda karena dosa dan kesalahan akan membuat pemiliknya merasa gelisah dan tidak tenang. Maka dengan introspeksi diri, insya Allah hati kita akan kembali jernih dengan taubat kita kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Nah, Allah menciptakan kita sebagai manusia di dunia ini tiada lain dengan sesuatu tujuan, ya. Tujuan yang agung tersebut adalah beribadah kepada Allah, yaitu di mana bagi firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu Allah. Nah, mengingat tujuan mulia tersebut, kita sebagai manusia seringkali lupa dan luput gitu, atau tidak luput dari dosa. Maka dari itu kita berusaha mengevaluasi amalan seharian kita dengan muhasabah tersebut. Nah, karena mungkin ada beberapa amalan sunnah kita yang terlupa, atau bahkan amalan wajib yang tertunda pelaksanaannya.
dan jangan lupa untuk selalu ikhlas karena Allah semata. Nah, dalam Al-Quran juga mengenai hakikat muhasabah ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ada juga dalam hadis ini, yaitu yang berbunyi hadis Nabi, salah satu hadis Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis ini hasan, ya. Maksud sabda Nabi, orang-orang yang mempersiapkan diri, dia berkata, yaitu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya pada waktu di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat. Nah, jadi dari Al-Quran maupun hadis dijelaskan bahwa kita itu harus mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak nanti, karena tujuan akhir dari manusia itu adalah di akhirat nanti. Maka mari kita selalu introspeksi diri dari ibadah kita, dari aktivitas kita, apakah banyak manfaatnya atau bahkan banyak madorotnya, maka terus kita evaluasi, kita muhasabah diri. Agar apa? Agar kelak kita nanti di akhirat itu kita ada modal di dunia ini. Nah, dengan demikian muhasabah itu merupakan kebiasaan para salafus sholih atau orang-orang yang beriman. Hal ini karena dapat menjadi tolak ukur amal mereka, apakah semakin hari semakin baik dan meningkat atau malah amal itu semakin menurun. Nah, bagi seorang muslim itu terdapat berbagai macam manfaat dan keutamaan dari amalan muhasabah. Yang pertama adalah dengan melakukan muhasabah diri setiap hari, maka dapat mengetahui akan kelalaian diri serta sadar terhadap dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, di sisi ruhiyah atau di sisi jiwa, itu muhasabah diri akan menjadikan kita lebih sadar dan mawas diri terkait kewajiban dan larangan Allah maupun Rasulullah SAW. Nah, kita akan lebih paham apakah amalan yang kita lakukan itu diniatkan untuk Allah semata atau untuk yang lain. Yang ketiga, kita jadi lebih sadar bahwa setiap kelakuan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, dan juga seorang muslim ini ketika dia suka muhasabah itu akan lebih takut dalam melakukan perbuatan buruk dan apalagi perbuatan maksiat, ya. Karena ia pasti sadar bahwasanya kita itu selalu diawasi oleh Allah, dan memang muhasabah ini sangat penting dan Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran yang sudah saya sampaikan. Begitu juga Rasulullah pun juga menasihatkan kepada kaumnya, kepada kita agar lebih berhati-hati di setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, karena memang muhasabah itu luar biasa pentingnya, ya. Nah, dengan muhasabah kan timbul rasa kita itu diawasi oleh Allah gitu kan. Nah, maka Allah itu ya
ming 10 menit iki.